Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita. Karena yang dinilai Allah dari kita adalah qalbu kita, hati kita. Apakah berisi keimanan, ketakwaan, selalu bergantung bermohon kepada Allah, ataukah kita menjadi hamba yang sombong, yang selalu menepis Allah dari qalbu kita, selalu tidak memperdulikannya dan selalu melupakannya, sehingga kita nanti tidak dijadikan orang-orang yang dekat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, salat tarawih ini dilakukan ada beberapa versi. Ada yang 11 rakaat dengan witir, ada yang 23 rakaat dengan witir. Bahkan di zaman Imam Madinah, Imam Malik, itu diriwayatkan 39 rakaat dengan witir. Sebelum saya membahas fadilahnya, saya akan menjelaskan dulu sedikit jumlah rakaat ini. Umar bin Khattab berijtihad bahwa rakaat salat tarawih setiap malam itu adalah 20 rakaat. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Adapun yang melakukan salat tarawih 11 rakaat dengan witir itu diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas, hadis sahih Bukhari Muslim, di mana dikatakan bahwa kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah menambah salat sunnah baik dalam Ramadan ataupun bulan Ramadan dari 11 rakaat. Jadi Nabi melaksanakan salat 4 rakaat kemudian ditutup dengan 3 rakaat witir. Itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah. Dan juga terdapat hadis riwayat Ibnu Abbas dengan makna yang sama, bahwa Nabi SAW melakukan salat tarawih karena Rasulullah SAW salasya asyaraqah, yakni bil lail, yaitu beliau salat malam, salat tarawih itu 13 rakaat. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kenapa Umar radhiyallahu anhu berani membuat salat 20 rakaat dan 3 rakaat dengan witir sehingga menjadi 23? Ini namanya mengembangkan sunnah atau yang disebut dengan bidasanah. Saya baru selesai menulis buku yang judulnya Standarisasi Sunnah Bid'ah, ya, antara pemahaman saudara-saudara kita ulama-ulama yang di Salafi, Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana cara memahaminya untuk meredakan ketegangan supaya tidak berkelahi. Kita hanya butuh memahaminya saja. Pahami saja mana yang lebih kuat, mana lebih sahih, silakan memilih. Tidak perlu berkelahi dalam beramal soleh dan beribadah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Nah, kenapa Umar bin Khattab berani membuat 20 rakaat? Ketahuilah ma'asyiral muslimin, dalam riwayat Abu Hudzaifah, Nabi SAW salat malam itu membaca surah Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian An-Nisa. Jadi kalau kita lihat juznya 5 juz setengah. Jadi kalau 1 juz itu setengah jam, maka 2 juz 1 jam. Ya. Kalau kita lihat 2 juz 1 jam, jadi kalau 5 juz setengah itu bisa mencapai 2,45 menit. Jadi Nabi memang sholat 11 rakaat, tapi jamnya waktunya 2,45 menit, hampir 3 jam. Jadi kalau kita mau meniru langsung benar-benar bersih, benar-benar murni,
ya silakan meniru seperti itu sholat malam. Tapi ternyata tidak ada yang seperti itu, yang meniru sunnah Nabi secara murni dalam arti benar-benar sunnah Nabi. Kenapa tidak ada yang menirunya? Karena mengamalkan amalan sunnah dalam fikih itu sesuai kemampuan, itu bukan amalan wajib. Ya, sesuai dengan kemampuan. Memang manfaat dari tahajud itu termasuk sholat tarawih, sholat malam itu luar biasa banyak besar. Nanti kita sebutkan di ujung sesudah membahas ini. Masyarul muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Maka setelah itulah Umar, mungkin dugaan kita, Umar memendekkan surah-surah bacaan-bacaannya, dan kemungkinan mereka sholat 2 jam lebih juga. Dan kalau diurai, dibaca rakaat-rakaatnya itu dengan ayat yang lebih pendek, maka dapatlah dia sekitar 20 rakaat di kalangan sahabat. Dengan witir dapatlah 3 rakaat, jadi 23. Nah, sehingga nanti kata Ibnu Taimiyah, siapa yang menduga, mengira, memahami bahwa jumlah rakaat sholat tarawih itu ada jumlah wajibnya, maka dia telah keliru. Karena sholat tarawih itu tidak ada jumlah wajibnya. Berbeda dengan sholat Jumat, jumlah wajibnya 2 rakaat, sholat subuh jumlah wajibnya 2 rakaat. Maka sholat wajib ini dia memang jumlahnya jumlah wajib, gitu kan. Tak boleh tambah, tak boleh kurangi. Tapi kalau sholat tahajud 2 rakaat boleh, 4 boleh, 6 boleh. Sama sebenarnya dengan sholat tarawih, tidak ada jumlah wajibnya. Karena itulah sebenarnya kalau kita memahami fikih Islam dengan baik secara rinci, kita paham yang dilakukan Umar bin Khattab itu ijtihad, atau dalam bahasa lain pengembangan sunnah, atau bahasa lain dengan bid'ah hasanah. Jadi tidak ada konsep kalau Umar bin Khattab Khulafaur Rasyidin melakukan segala sesuatu ibadah, itu tidak bid'ah. Kenapa? Karena Rasul menyuruh kita mengikuti mereka. Kalau mereka yang melakukan enggak bid'ah, itu salah juga. Kenapa? Karena tidak ada kekhususan dalam syariat Islam. Mentang-mentang dia Khulafaur Rasyidin, lalu bid'ah sesat jadi enggak sesat. Enggak bisa begitu. Dalam hukum itu siapapun melakukannya, kalau dia memang sesat enggak boleh gitu. Walaupun Khulafaur Rasyidin. Itu kaidah syariah. Sama dengan kita misalnya hukum di Indonesia, siapapun yang mencuri, korupsi, ya dihukum. Mau pemerintah, mau pejabat, mau menteri, mau presiden, mau jaksa, mau orang kecil, ya, mau direktur, ya semua dihukum. Jangan mentang-mentang dia misalnya menteri, atau dia lain, lalu tak dihukum. Tak ada begitu. Hukum itu tidak begitu, tidak pernah bulu, apalagi hukum Islam. Nah, itu harus dipahami. Maka karena Umar yakin itu tidak sesat, maka dia katakan nikmatil hadhil bid'ah. Ini bid'ah yang paling nikmat. Maksudnya apa? Dia meyakinkan. Kenapa? Karena memang rakaatnya tidak ada jumlah wajib. Jadi dia berijtihad dan sahabat menyetujuinya. Nah, begitulah cara istinbat hukum ulama-ulama fikih. Lalu Imam Malik masa tabi'in. Setelah sahabat kan masuk masa tabi'in. Masa tabi'in itu Imam Malik, Imam Madinah yang masih ada. Kita lihat mihrabnya di Masjid Nabawi itu. Mereka sholat tarawih ternyata 39 rakaat dengan witir. Ya mungkin ayatnya pendek-pendek. Untuk dapat 2,5 jam sholat tarawih itu meniru Nabi, sahabat, pendek-pendek ayatnya supaya lebih ringan tarawih, istirahat enak-enak. Ya dapatlah 39 rakaat sama witir. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ. Dan di Jumat ini ingin saya sampaikan, jadi Bapak masyarul muslimin, pilih saja mana yang kita sukai sesuai kemampuan kita. Tidak perlu kita berdebat harus begini. Sebenarnya begitu. Ini yang pertama, ya, tentang jumlah rakaat tarawih. Yang kedua masyarul muslimin yang dirahmati Allah, keutamaan sholat tarawih ini termasuk sholat malam, hampir sama dengan tahajud. Yang membedakannya kalau tahajud sesudah tidur, kalau tarawih tidak perlu tidur, ya, sesudah sholat isya. Maka masyarul muslimin, sholat ini fungsinya sebenarnya yang pertama dia membangun kedekatan qalbu kita kepada Allah. Maka setiap sholat itu kita baca Fatihah, terjadi dialog. Dan ketika kita dialog kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya menyambung kedekatan kita kepada Allah, kedekatan rohani agar kita semakin dekat. Maka seluruh ulama selalu mengatakan fungsi ibadah itu adalah taqarrub ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Pengasih Penyayang. Itu dijawab oleh Allah. Ya. Maka kalau kita mau dialog, banyakin sholat, tapi dengan khusyuk dihayati, kita dialog. Maka Nabi ketika sholat malam itu dalam riwayat Hujaifah, ketika jumpa ayat azab, dia ngomong, ya Allah jauhkan dari azab ini.
Ketika jumpa ayat-ayat nikmat surga, ya Allah berikan kami nikmat ini. Terjadi dialog dengan kolbu, membangun kedekatan kolbu, dialog kepada Allah supaya kita semakin dekat, semakin dekat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang mensucikan diri, kemudian mereka mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka semakin banyak sholat kita, sujud kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat dengan Nabi, termasuk surga kita. Maka seorang sahabat ketika ditanya Nabi, ada seorang sahabat melayani Nabi terus menerus dalam perang, diambilkannya wuduknya, diambilkannya airnya, disiapkannya kebutuhan Nabi bermalam-malam di kemah itu. Lalu Nabi bertanya, sahabat, sebenarnya apa maumu? Ya Rasul, aku gak mau apa-apa, pinginku cuma satu saja. Apa itu? Ya Rasul, aku pingin nanti di surga juga bersamamu. Takut aku jauh darimu ya Rasul. Apa kata Rasul? Baik, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Jadi disuruh Nabi, sahabat ini supaya bisa dekat dengan Nabi nanti di surga, disuruh membantu memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Karena sujud itu lambang kehambaan. Maka sholat itu menjadi rukun Islam. Dan sholat tarawih yang kita lakukan satu malam, mangqama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang koma ini selalu diartikan ulama dengan sholat, ya. Karena sholat itu didahului idza qumtum ila sholat, apabila kamu berdiri untuk melaksanakan sholat. Sehingga ketika firman Allah menggunakan kata qoma, qumtum untuk melaksanakan sholat, ulama-ulama menafsirkan, memahami qoma di situ sholat. Maka barang siapa yang sholat tarawih beserta imam sampai selesai, kutibalahu qiyamul lailah, dicatat baginya sholat malam penuh. Jadi sholat tarawih kita, sholat malam itu penuh. Walaupun 11 rakaat sama witir, tapi catatannya amal soleh itu sampai sholat malam penuh. Nah, ini keutamaannya, ya. Maka sayang sekali kalau kita meninggalkan sholat tarawih. Belum lagi dalam hadis lain disebut orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih itu diangkat sholat sunnah di bulan Ramadan ini setara dengan wajib. Sholat wajib kita yang mungkin waktu balik kita banyak yang gugur tinggal, itu ditutup nanti dengan sholat sunnah di bulan Ramadan ini. Karena sholat wajib itu maktubat, tercatat, ada absennya. Siapa yang kosong sholat wajibnya absen, dan dia bakal di neraka, diredam di neraka kalau tidak bertobat dan tidak diampuni Allah Ta'ala. Bahkan dalam hadis sahih lain disebut lagi, inna ramadana syahran faradallahu siyamahu, sesungguhnya Ramadan ini, bulan Ramadan ini diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kita puasa. Wa inni sanantulil muslimina qiyama, dan aku mensunnahkan bagi orang Islam untuk qiyamah, untuk sholat tarawih. Jadi inilah salah satu dalil juga kenapa Umar sholat tarawih tiap malam, karena memang Nabi mensunahkan tiap malam. Kenapa Nabi SAW tidak melakukannya tiap malam? Alasannya ada, takut nanti turun ayat mewajibkannya, takut kewajiban tambah banyak. Jadi kata Aisyah, 1-2 malam Nabi sholat diikuti orang ramai. Malam ketiga atau malam keempat tambah ramai pun masjid. Nabi enggak datang sampai subuh baru Nabi masuk ke masjid. Kenapa? Kata Nabi, aku takut nanti ini diwajibkan bagi kalian. Takut beliau. Cukup dianggap sunnah saja. Ya, karena Allah itu pencemburu. Kalau sudah rajin sahabat melakukannya, udah turun ayat mewajibkannya. Dan itu ditakuti Nabi karena kewajiban agama sudah banyak. Ma'asyiral muslimin. Nah, kata Nabi, aku mensunnahkan bagi orang beriman, bagi orang muslim, sholat malam. Paman siyamahu wa qamahu imanahu wa ihtisaba. Siapa yang puasa di siang harinya dan mereka sholat malam, sholat tarawih dengan iman dan wahtisaba, dengan khusyuk, dengan ikhlas kepada Allah, kharaja minuz dzunub kayau waladathu ummuh. Keluar dia dari dosanya sebagaimana dia keluar dari perut ibunya. Artinya bersih dosa-dosa kita. Maka sebagian ulama mengatakan ini terhapus dosa kita benar-benar, sampai dosa besar pun bisa terhapus. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak termasuk dosa besar, karena dosa besar harus diiringi dengan taubat. Tapi sebagian ulama mengatakan dalam hadis itu tidak dibedakan dosa besar atau dosa kecil. Nah, itu hak Allah untuk mengampuninya. Maka dari itulah masyarakat muslimin sangat sayang sekali kalau kita meninggalkan sholat tarawih, karena ini hanya ada pada bulan Ramadan. Di bulan lain tidak ada. Sehingga nanti ulama supaya kita rajin sholat tarawih seperti kitab Dur Nasihin,
Dia kumpul hadis-hadis lemah. Walaupun hadisnya lemah dia kumpul. Untuk apa? Memberi motivasi. Siapa sholat di malam pertama fil laili, maka apa manfaatnya? Dia kayaumi walad ummuh. Dia keluar dari dosanya seperti anak bayi. Bersih dari dosa. Sama dengan hadis tadi. Ya. Siapa yang sholat malam kedua diampuni dosa ibunya, orang tuanya, ayah ibunya. Siapa yang sholat tarawih malam ketiga, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang malam keempat sholat tarawih, maka dia seperti dapat pahala membaca kitab Injil, Zabur, Al-Quran dan seterusnya, khatam. Jadi dibuat hadis-hadis lemah ini pun sebagai penopang supaya umat Islam rajin menjaga sholat tarawih. Apakah hadis lemah boleh digunakan untuk memotivasi amal, padul amal, asalkan dia tidak terlalu lemah dan tidak maudhu palsu? Sebahagian besar ulama membolehkan. Yang penting isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis dan niatnya untuk motivasi amal. Basyira wa nazira. Kalau hadis dhaif tidak boleh digunakan sama sekali, maka hampir seluruh ulama hadis itu ya menggunakan hadis lemah. Bahkan hadis Bukhari dan Muslim pun sebagian ulama menyebutkan ada yang lemah. Al-Mustadrak Al-Hakim menulis sebahagian hadis Bukhari ada yang lemah. Hadis Abu Daud apalagi ada yang lemah. Hadis Ibnu Majah ada, apalagi hadis Imam Ahmad bin Hanbal itu banyak hadis lemah di situ. Kenapa digunakan hadis lemah? Bukan berarti kita tidak boleh. Imam Ahmad bin Hanbal lebih mendahulukan hadis lemah ketimbang akal ra'yu. Bahkan begitu beliau ketika memberikan hukuman kepada sesuatu masalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, salat yang kita lakukan ini tentu akan membeningkan ruhani kita. Nah, kalau dalam spiritual Islam memang minimal sebenarnya kita 2,5 jam itu harus terhubung ruh kita kepada Allah. Baru dia kuat menetapi kebaikan. Nah, kalau kita hitung-hitung ya berapa jam lah kita ingat Allah? Kita bangun itu, kalau kita tidur 8 jam berarti kita bangun berapa? 24 kurang 8. Berarti ada sekitar 16 jam. Dari 16 jam itu berapa lama kita ingat dalam sehari kepada Allah? Kalau ingat kita kepada Allah sangat tipis, ruhani kita selemah. Semakin lupa kita kepada Allah semakin lemah. Maka ada seorang murid dari filsafat, dia mengatakan kejahatan itu muncul kenapa? Ya karena ketiadaan Allah dalam diri kita. Kita kan sering sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku kupersembahkan kepada Allah, pencipta sekalian alam, pencipta diriku, pencipta dan pencipta rohaniku. Benar enggak kata-kata kita ini? Sholat kita, hidup kita, aktivitas kita, nusuk, kerja kita hanya kita sembahkan ke Allah. Mana buktinya? Ya buktikan. Kalau tidak, perkataan itu tertolak. Ya, karena itu setiap sholat kita sebutkan. Apa buktinya? Mau berangkat kerja, ya Allah bekerja karena melaksanakan perintahmu. Apa perintah Allah? Perintah Allah mencari rezeki yang halal. Perintah Allah mencari rezeki yang halal ba'dal faridah. Perintah Allah mencari rezeki yang halal dapat pahala yang sangat besar, setara dengan jihad. Lelah capek kita mencari yang halal, menghapuskan dosa-dosa yang tak bisa dihapuskan dengan sholat, puasa, ibadah madu lainnya. Begitu kita kerja ingat Allah juga. Ya. Ketika kita kerja ingat Allah, kita minta dituntun, ditunjuki oleh Allah. Masuk kita dicoba dengan yang haram, kita tahan diri, kita ya Allah, aku kerja untuk mencari ridhamu, bukan mencari yang haram, bukan untuk masuk ke dalam jurang neraka-Mu. Ampuni aku ya Allah. Nah, jadi kerja kita karena Allah. Begitu kita dapat gaji, ya Allah, alhamdulillah Kau berikan aku gaji ini ya Allah. Maka haknya kalau ada zakat yang Kau keluarkan, karena aku bekerja karenamu ya Allah. Itu baru bukti kita hamba Allah. Tapi kalau kita mau kerja enggak pernah ingat Allah, lalu kerja, waktu kerja pun enggak pernah ingat Allah. Semua yang haram kita habisi semua. Dan setelah mendapat gaji pun kita tidak pernah ingat Allah, menunaikan haknya. Lalu di mana kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin? Berarti kita selama ini bohong terus kepada Allah. Itulah yang harus kita perhatikan masyarakat. Maka dengan kita ambil minimal 2,5 jam ini, itu akan menguatkan rohani kita. Ya, rohani kita ditambah lagi dengan tarawih itu. Jadi kalau kita itu minimal 2,5 jam, memang rohani kita harus terhubung ke Allah, baru semakin kuat. Nah, kalau guru saya mengatakan minimal 10 jam. Sahabat-sahabat itu minimal 10 jam ingat Allah dalam sehari. 14 jam mereka, 16 jam mereka sadar, minimal 10 jam ingat Allah. Nah,
Kalau kita, ya itu tadi, sholat malam itu. Makanya ada kemungkinan Nabi SAW sholat malam 2 jam setengah lebih itu sebenarnya itu menguatkan rohani, agar kita bisa menapaki kehidupan ini dengan istiqomah, dengan cobaan-cobaan yang banyak. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam keimanan, ketakwaan sampai akhir hayat kita kembali lagi kepada Allah.